Shalom saudara. Mari kita berdoa sebelum firman Tuhan akan disampaikan. Kami bersyukur buat sore hari ini. Tuhan berkati ibadah kami, berkati pemberitaan firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami berdoa. Yuk saya ajak setiap kita sama-sama. Anda juga yang di rumah, mari tundukkan kepala kita. Kita berdoa bersama. Dalam nama Yesus, buka hati kami Tuhan, supaya kebenaran firman-Mu betul-betul bisa berbuah dalam tanah hati yang didapati baik dan bisa memuliakan Engkau, bisa menjadi seperti yang Engkau mau. Kami mau mengikut Engkau Tuhan hari ini dalam nama Yesus. Amin. 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 Mari kita baca sama-sama 2 Korintus pasal yang keempat. Nanti akan kita sambung ke 2 Korintus pasal yang kelima. Ya, saudara masih ingat khotbah yang minggu lalu Jemaat Christ the Church? Ingat ya, kalau Anda ingin mempunyai kehidupan yang kuat, apalagi di masa-masa seperti ini, saudara harus belajar menggali kemana? Ke dalam. Temukan dasar-dasar kehidupan ini yang sesuai seperti apa yang firman Tuhan katakan. Amin. Kalau Anda ingin bekerja untuk Tuhan. Anda ingin berumah tangga untuk Tuhan, sehingga dasar hidup Anda kuat. Apa sih itu uang? Anda cari di firman Tuhan. Apa itu uang? Dan apa yang harus kita buat dengan keuangan kita supaya kita kuat, tidak tergantung oleh uang terus menerus. Membesarkan anak seperti apa? Anda cari, Anda gali dalam firman Tuhan seperti apa. Sekarang saya akan baca beberapa ayat. Kita akan baca sama-sama. Satu dasar lagi yang kuat tentang kehidupan kita selama kita di dunia, sehingga Anda kuat. Yang paling penting adalah selama kita di dunia menghadapi hal yang sukar, kita perlu beroleh kekuatan. Amin. Ya, ingat saya sampaikan minggu lalu, saya angkat anak saya dari kamar depan ke kamar belakang. Dan ternyata berat, ya. Saya lupa, mungkin dia sudah bukan pribadi yang sama seperti yang 9 tahun yang lalu ketika masih kecil. Sekarang udah besar, sudah 30 kilo lebih. Saya angkat aja, balik-balik udah ngos-ngosan. Maminya bilang, jangan diangkat yang itu udah berat sekali, ya. Akhirnya kepaksa tetap saya angkat. Nah, kalau binaragawan profesional yang angkat, beban segitu nggak ada artinya. Masalahnya bukan di berat badan anak saya. Masalahnya apa? Saya yang kurang kuat menghandle berat seperti itu. Masalah hidup Anda itu bukan apa-apa seandainya hidup Anda betul-betul punya kekuatan. Oke? Coba deh kalau kamu cek hidup masing-masing. Sebetulnya kita nggak terlalu ada masalah kan? Oke? Beberapa orang bahkan belum ada masalah aja udah khawatir, udah stres memikirkan masalah yang mungkin timbul di kemudian hari. Padahal belum kejadian. Itulah manusia ajaibnya kayak begitu saudara. Ya. Karena itulah kita perlu kekuatan. Lihat 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 kita baca sampai 2 Korintus 5 ya. Terus ayatnya yang ke-10. Oke, agak banyak ini ya. Kita baca bergantian. Oke, silakan rekan saya. 2 Korintus 4 ayat ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Perhatikan, Alkitab bilang apa? Manusia apa? Lahiriah kami makin merosot. Oke. Setiap kita makin kita hidup di dunia, pasti makin turun secara manusia. Oke, dari kesehatannya, dari penampilannya. Nah, orang-orang dunia itu berjuang, ya kan? Supaya kalau bisa awet muda terus sampai mati. Ya nggak bisa, saudara. Kalau kita bilang kita ini degradasi, manusia lahiriah kita itu makin merosot. Nah, itu kenyataannya di dunia.
Hidup ini tambah hari, tambah payah. Beda 10 tahun aja udah beda. Teman kami sharing, bener loh Pak. Yang namanya usia 40 tahun itu jangan main-main loh. Saya begitu 40 tahun langsung begadang udah gak bisa. Tadinya masih bisa, ya kan? Dalam sesi masih lumayan kuat. Kalau cuma ganti terus sekali-sekali ya. Tapi menurut dia itu ketika udah 40 langsung semuanya merosot badannya semua. Semoga Anda enggak ya. Tapi kenyataannya apa? Anda itu makin hari pasti makin lemah. Tapi Paulus berkata apa? Harusnya apa? Manusia batiniah kita makin bertumbuh, makin kenal Tuhan. Oke? Yuk, sekarang jangan perhatiin dulu jerawatnya tambah banyak apa tambah dikit ya, tambah gendut apa tambah kurus. Coba perhatikan Anda bertumbuh apa enggak. Oke? Amin yang hadir ya. Manusia batiniah kamu ini tahun demi tahun itu makin baik apa enggak? Makin maju apa enggak? Saya ini ada pertumbuhan enggak sih dalam pengenalan saya akan Tuhan? Oke, itu yang paling penting. 17 saya bacain ya. Lihat nih. Lihat ya. Sebab apa? Baca sama-sama apa? Penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Paulus mengakui, ya, hidup di dunia itu faktanya memang menderita atau ada penderitaan. Tapi dia juga berkata, gak apa-apa kami menderita. Kenapa? Karena mengerjakan suatu kemuliaan yang kekal. Ada sesuatu yang jauh lebih besar di dalam kekekalan yang bisa saya alami. 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Lihat, ini fondasi yang kuat. Saudara, hidup selama ini yang Anda ributkan apa? Yang Anda perhatikan terus-menerus itu apa? Yang kelihatan atau yang tidak kelihatan? Anda mau menilai, mau menghitung yang kelihatan atau yang tidak kelihatan? Kalau saudara hanya mau menghitung yang kelihatan, Alkitab berkata itu apa? Sementara. Anda tahu benda-benda yang kita punya itu sementara? Ya. Siapa yang sepatunya udah banyak yang jamuran gara-gara nggak dipakai selama pandemik, saudara? Saya pernah punya sepatu waktu tahun 2000-an. Ya, dapat kesempatan beasiswa sekolah di luar negeri sekalipun hanya sebentar. Nabung, kebeli sepatu akhirnya, saya ingat banget. Ya, nggak sebut merek lah, tapi waktu itu oke banget, seneng banget. Ya, saya dapat harga yang lebih murah, tapi warnanya agak aneh sedikit. Ya udahlah, apa, biasa begitu ya. Saking sayangnya, jarang dipakai, saudara. Begitu sekali ya saya pakai, copot soalnya karena kering. Ternyata sepatu itu untuk dipakai, bukan untuk nggak dipakai. Sementara, semua yang kelihatan itu sementara. Tapi suatu hari ada hidup yang kekal. Yang Paulus berkata, itu yang harusnya kamu hitung. Kamu jangan ukur hidup kamu di sekarang ini. Wah, ini fondasi yang kuat sekali. Yang dimana Anda bisa membangun hidup Anda. Coba, kalau semuanya dibangun di atas dasar yang kelihatan, orang itu bisa jadi jahat tanpa mengingat suatu hari mereka pasti akan mati. Betul gak? Betul? Ya. Ayat 1 ya, pasal yang kelima. Perhatikan ayatnya, saya mau Anda baca dengan baik. Saya akan bacakan buat Anda. Lihat ya. Lihat. Karena kami tahu bahwa jika apa, saudara? Kemah tempat kediaman kita di bumi ini
dibongkar. Allah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat yang kekal, yang gak dibuat oleh tangan manusia. Lihat nih, ternyata Alkitab menggambarkan kehidupan Anda di dunia ini sebagai suatu kemah. Ya, berarti hanya sebentar. Kemah itu lemah apa kuat? Lemah. Kalau ada angin kencang bisa terbang. Kalau ada hujan yang besar masuk ke dalam air, masuk air dalam kemah. Tahu nggak betapa rapuhnya kehidupan di dunia? Betul? Orang dalam seketika bisa kehilangan segala sesuatunya. Betul nggak? Ya. Lalu apa ada janji Tuhan yang berkata bahwa Dia akan melindungi kemah kita di dunia, saudara? Mungkin ada 1-2. Tapi fakta bahwa Paulus berkata kita kemah itu sudah membuktikan bahwa kehidupan Anda di dunia gampang sekali berubah. Dan ada nggak orang yang pakai kata kemah untuk bangunan yang permanen? Ada? Semua kata yang menggunakan kata kemah di Alkitab itu menunjukkan satu perjalanan yang perlu Anda selesaikan. Ayo, suatu hari kita pasti selesai dengan kemah kita di dunia. Repotnya apa? Kita nggak pernah tahu kapan kita akan mati. Itu yang paling repot. Orang yang paling enak di dunia, menurut saya, itu bukan orang yang punya uang paling banyak, enggak. Tapi orang yang yakin, tahu dengan pasti kapan dia akan mati. Bener gak? Betul gak? Wah, enak. Kalau Anda nih tahu 10 tahun lagi saya pasti mati. Waduh, hidup Anda bisa Anda sesuaikan menuju garis kematian, ya kan? Kalau bisa, kalau Anda mati, ya, uangnya itu jangan ditinggalin terlalu banyak, saudara. Paling bagus udah kepake, ya kan? Kecuali punya anak banyak, anak cucu, mau tinggal warisan, terserah. Tapi saya udah bilang, Tuhan, kalau Yesus datang kedua kalinya, saya pengen paling bagus ketika dijemput Tuhan, ya, entah itu rapture nggak rapture, paling bagus ketika Tuhan datang. ATM saya saldonya 0, berarti hidup udah kepake semua. Betul ya? Ternyata hidup kita ini hanya kemah belaka. Jadi jelas, saudara, di musim pandemik kita pakai masker, betul kan? Kita jaga diri, kita nggak gila-gilaan serta-merta, bodoh amat, bukan beriman dengan ini dan itu. Wih, belum tentu. Ingat, Anda itu hanya kemah belaka loh. Ingat loh ya, ingat. Minum vitamin, betul? Jaga diri, barang yang datang kita semprotin dulu, kita cuci dulu, kita jemur dulu, ya. Saya pernah ibadah di rumah orang, nasi kotak saja dijemur sama dia, saudara. Dia bilang, kok aku udah beli nasi kotak, wih mantap. Mana? Saya bilang, tuh lagi dijemur, mantap. Gisinya juga hilang semua sekaligus pasti di bawah matahari, saudara. Udah pasti kita berjaga-jaga. Kenapa? Karena kita cuman kemah. Nah, Anda udah tahu hidup Anda kemah, mau bangun hidup mati-matian di dunia, saudara. Seolah-olah seperti kamu gak akan pernah pulang. Kamu akan pulang nanti ke tempat kediaman yang sejati di surga yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Oke? Yuk baca ayat 2. Ini bagus sekali. Lihat. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluhkan. Stop. Anda mengeluh gak hidup? Ayo. Enak gak hidup itu? Kadang enak, kadang enggak. Saya mau tanya banyak kan enaknya, banyak enggaknya. Harusnya kalau kamu betul-betul ikut Tuhan, kamu selami dalam diri kamu, harusnya kita akui loh, hidup itu kesimpulannya lebih banyak enaknya. Betul gak? Ya? Betul gak? Apalagi kalau kamu bandingin dengan kekekalan. Oke. Kalau hidup Anda hanya mengejar apa yang enak terus, lama-lama manusia batiniah Anda gak akan pernah terbangun.
Karena dalam Tuhan kita pasti melewati keadaan-keadaan yang tidak enak. Percaya deh, saudara. Percaya. Oke. Lihat ulang, silakan ayat 2. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita. Betul ya? Tuh. Sebab dengan demikian kita kedapatan berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Telanjang itu simbol dari orang yang lemah. Betul gak? Orang yang susah, orang yang kadang-kadang dihumiliate, dipermalukan. Betul gak? Oke? Yang aibnya kelihatan. Faktanya itulah kadang-kadang yang anak-anak Tuhan alami di dunia. Kenyataannya seperti itu. Apalagi Anda yang betul-betul sungguh-sungguh ikut Tuhan, pasti akan ngalamin. Ini yang nulis ini orang yang rohani atau yang gak rohani? Hah? Ayo jawab, saya mau tanya. Ini yang nulis orang rohani apa gak rohani? Hah? Berani saudara bilang Rasul Paulus gak rohani? Dia yang ngomong loh. Dia bilang, saya tuh kayak orang telanjang di dunia, mengeluh karena begitu banyaknya segala macam yang aneh-aneh. Lihat nih ayat 4 ya. Sebab selama kita masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh apa? Beratnya tekanan. Betul? Tuh. Berasa enggak? Ayo. Beratnya tekanan. Wah, kita yang ngomong sembarangan aja, khotbah aja pokoknya ujungnya makmur aja, ujungnya taat, makmur, diberkatin, bless, apa juga bless. Sekarang berat gak? Ayo. Saudara yang selalu berkata keluar negeri blessing ini, blessing itu, begini begitu, sekarang Anda mau kemana? Berat gak? Coba. Kenyataannya bisa nggak firman-firman seperti itu kita aplikasikan di setiap saat? Nggak bisa, saudara. Kalau dunia lagi makmur, Anda bisa khotbah apapun yang Anda mau khotbahkan. Kalau dunia lagi susah kayak begini, saudara, khotbah seperti itu diketawain sama orang. Ngerti ya? Yuk, baca Alkitab dengan tanpa selubung. Ayo. Selama daging kita masih kuat, kita baca masih dengan selubung terus. Kenapa? Karena kita ada mau. Selalu kayak begitu. Kita baca ayat-ayat pilihan. Tahu? Ada ayat-ayat emas yang kita pantekin di tembok rumah kita. Ya kan? Ada nggak ayat-ayat emasnya bunyinya gini? Kita mengeluh oleh berat tekanan. Nggak ada. Semua pasti ayat-ayat emasnya Tuhan berkenan akan kemakmuran hamba-hambanya. Bener gak? Betul kan? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu ya. Selalu di penjara karena Anda berbuat dosa. Anda bilang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dengan kebaikan. Ayo. Nah, kalau saudara baca Alkitab tanpa selubung, iya ya, semuanya masuk akal sebetulnya. Betul ya. Oke? Ayat 4 ya, saya ulangi. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini nih, dengan semua keterbatasan manusia kita mengeluh oleh berat tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Sih gak pernah ada sesuatu yang sempurna tanpa kamu mati dulu, meninggalkan dunia dulu, baru saudara. Ayat 5. Persiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa apa? Lihat, tabah atau kuat. Betul. Tabah itu apa? Kuatin diri sendiri. Belajar beroleh kekuatan di dalam hidup yang fana ini. Belajar membereskan hidup kita supaya kita kuat. Ya, nangkap ya saudara. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Saya lanjutin ya. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Silakan. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Ayat 9 dan ayat 10 ini yang saya mau Anda
camkan baik-baik dan masukkan ke dalam hati Anda. Saya bacain ya. Lihat ya. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami apa? Berkenan kepadanya. Amin. Ini loh yang mesti kita buat. Rasul Paulus berkata, dia berusaha untuk apa? Berkenan. Tahu nggak? Dalam segala momen hidup Anda, dalam segala masa, masa di atas, masa di bawah, masa senang, masa susah, masa sepertinya Anda lagi ditinggikan, atau masa sepertinya Anda lagi direndahkan. Tahu nggak? Dalam segala masa Anda bisa berusaha untuk berkenan sama Tuhan. Itu yang paling penting, saudara. Oke? Jangan kita bicara, aduh tapi kita udah diselamatkan, udah masuk surga, ditebus, kasih karunia. I know. Tapi masa sih kita nggak ingin berkenan sama Tuhan? Lalu mentang-mentang Anda diselamatkan, Anda mau hidup sembarangan? Bodoh amat lah. Udah kan Jesus is my bro, yo Jesus my best friend. Model kayak gitu. Saya baru sadar tadi pagi saya ngomongin. Gak pernah ada lu ayat di Alkitab, dengerin, yang berkata Jesus is my best friend. Itu seperti pengertian kita zaman sekarang, gak pernah ada. Anda tahu gak, dosa kita yang paling besar itu apa? Saya kasih tau ya, dengerin. Kita tuh kurang menghormati Tuhan sebagaimana dia layak dihormati. Ayo, kita tuh ngegampangin Tuhan, betul kan? Kita tuh sangat lemah sekali dalam culture of honor. Respect kita itu sangat lemah. Benar, sembarangan aja. Kalau modal hidup Anda hanya Bapak yang selalu mengasihi aku yang begini-begini, Anda gak akan, you're not gonna make it deh, bener. Kamu akan cengeng di dunia, bener. Betul gak? Ingat ya, Yohanes itu konon orang yang mungkin paling dekat dengan Tuhan ya zamannya mereka semua masih hidup. Kita nggak, ketika Yesus datang, Yesus yang udah bangkit di kitab Wahyu, Yohanes itu apa? Tengkurap, pucat seperti orang mati saking kagetnya, benar ya? Itu Tuhan yang kamu sembah. Bukan Tuhan yang yo Jesus, yeah man, Jesus my friend. Ternyata ayo. Yesus ya, yang hubungannya dengan Bapa sempurna. Ingat, ketika dia ajar berdoa, kira-kira apa? Bapa kami yang di surga. Terus gini lihat, di apa? Kuduskanlah nama. Betul gak? Hah? Ada anak Tuhan yang manggil Tuhannya Babel lah, inilah, itulah. Ketika it doesn't make sense buat saya. Tuhan sendiri aja bilang, dikuduskanlah namamu. Betapa apa? Agung, betapa besar itu. Kita tuh sekarang gak punya takut akan Tuhan. Bukan ketakutan akan Tuhan. Kita tuh gak punya takut akan Tuhan yang menghargai, yang revere, yang menghormati, yang wow. Bahkan Yesus yang berkata, dikuduskanlah namamu. Betapa namamu itu berbeda, tinggi, lebih dari yang lain. Kita sekarang apa? Sembarangan aja ya kan? Tuhan semaunya aja kita. Itu ya. Yuk. Baik dalam tubuh ini maupun di luarnya, kita berkenan. Saya mau berkenan. Pokoknya di atas, di bawah, saya didapati berkenan. Ketika di atas, belajar. Jangan begitu gampang mengambil penghargaan dan pemujaan dari orang. Ketika di bawah, belajar untuk setia tanpa perlu terlalu banyak berontak dan mencoba menaikkan diri Anda. Maka maksudnya, ketika waktunya harus kehilangan, ya sudah kehilangan. Ketika Anda mendapatkan, belajar berkenan dengan cara apa? Dengan cara tidak serakah, betul? Dan berbagi dengan yang lain yang lebih kurang daripada Anda. Oke? Dalam segala hal, apa?
supaya kami berkenan kepadanya. Jadi ajaran-ajaran berkata bahwa kita gak perlu berkenan lagi, kita gak perlu menyenangkan Tuhan lagi. Tergantung saudara, dalam hal apa? Oke? Kalau dalam hal supaya Anda masuk surga, mungkin enggak. Tapi kalau dalam hal sehari-hari, masa sih Anda yang udah ditebus sama Tuhan gak kepengen menyenangkan hati Tuhan? Ayo. Jangan-jangan saudara belum diselamatkan lagi, hanya kelihatannya doang diselamatkan. Betul ya? Kalau Anda punya hubungan dengan Tuhan, aduh saya aja kepengen saudara kalau bisa istri saya senang setiap saat dan anak-anak saya. Benar gak? Apalagi menyenangkan Tuhan. Kenapa? Yang terakhir yang 10, silakan baca. Ayat 10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Lihat ya, kita semua harus apa? Menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ya, karena suatu hari kamu harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Lihat, semua yang Anda buat di dunia, semua perasaan yang Anda izinkan berkembang di dunia, atau yang Anda tahan-tahan di dunia, suatu hari akan ada hitungannya. Ketika apa? Ketika kemah tempat kediaman kamu di bumi ini dibongkar dan selesai. Ingat, saudara tidak betul-betul hilang dan mati. Enggak. Roh kita ini akan selalu ada. Ini hanya kemah belaka. Suatu hari akan berakhir. Ini aja udah gak semulus 20 tahun yang lalu. Ya. Oke. Suatu hari ini akan lenyap. Dan repotnya apa? Saya gak tahu kapan. Betul gak? Saya gak punya lagi, belum tentu saya punya lagi kesempatan untuk berkenan sama Tuhan. Kecuali kapan? Sekarang. Amin. Bisa nangkap maksud saya? Ngerti semua? Yang hadir ngerti ya? Kamu gak punya banyak kesempatan untuk berkenan. Kecuali kapan? Sekarang. Ketika firman Tuhan ini telah kamu dengar. Kamu bisa belajar berkenan lewat apa? Lewat gaya hidup kamu, lewat perasaan kamu, lewat apa yang kamu pikirkan, lewat keuangan kamu, lewat cara kamu melayani. Kamu bisa belajar berkenan. Kamu bisa berusaha untuk belajar berkenan sama Tuhan. Ayo please, jangan hidup sembarangan. Setiap hari, setiap saat, semua pasti terhitung dengan baik. Suatu hari kita akan menghadap tahta pengadilan Tuhan. Amin. Oh Pak, saya lemah. Oh Pak, saya banyak tekanan. Wajar. Kenapa? Rasul Paulus pun telah memberitakan hal itu. Bahkan dia pun mengalami hal yang sama. Nangkap saudara? Nangkap? Tapi dia berkata, dalam segala hal saya berusaha untuk tetap berkenan. Amin. Anda mau gak didapati berkenan sampai akhir? Sampai selesai. Sampai betul-betul semua tanggung jawab Anda telah selesai. Dan pada akhirnya kemah tempat kediamanmu dibongkar dan kau pulang ke surga. Yuk, tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu telah hamba sampaikan. Tuhan bekerja melebihi apa yang bisa hamba-Mu ini bayangkan di dalam hidup setiap orang yang mendengar firman ini. Jangan biarkan kami terjebak hanya di kehidupan yang bisa kami lihat sekarang. Jangan biarkan Tuhan apa yang kami pikirkan, apa yang kami kerjakan, apa yang kami kejar hanya untuk hidup yang sangat sementara ini. Sebab kami tidak tahu kapan kami akan pulang dan mati. Kami nggak tahu kapan kemah kami akan dibongkar. Dan waktu kami telah selesai. Tuhan, kami berdoa biar setiap kami didapati berkenan. Sekalipun Tuhan mungkin saat-saat ini sedang begitu banyak tekanan. Sedang begitu banyak keluhan dan banyak hal yang gak enak.
Tapi kami berdoa minta anugerah-Mu supaya kami didapati berkenan Tuhan. Dengan sikap kami, dengan semua keputusan kami didapati berkenan. Terima kasih Bapa, beri pengertian yang lebih lagi buat hidup anak-anak. Di dalam nama Yesus hamba serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan sanggup melakukan lebih banyak, lebih luar biasa dari apa yang setiap kami pikirkan dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari berkenan saat-saat sekarang. Mari berkenan. Mumpung masih ada waktu. Amin. God bless you.